Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang indah ini, maka terlebih dahulu marilah kita bersama-sama dalam hati kita yang paling dalam, dari sanubari kita yang paling suci, tiada kata yang paling pantas terlontar dan terucap pada kedua bibir kita selain kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai pada saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama ibadah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, oleh pelaksanaan ibadah salat sunat Idul Adha, dan sekaligus nanti kita akan lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Selawat berangkaikan salam manis, salam indah tersampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling indah tutur katanya, manusia yang paling santun budi bahasanya, manusia yang akhlaknya adalah Al-Quran, ialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin sekalian para rasul dan para anbiya, ialah Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nafai Diniyah wal Wasaya Imaniyah, ialah imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdasarkan isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, maka hari ini jatuh ke tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah. Artinya hari ini adalah merupakan hari raya Adha buat kita semuanya. Hari ini merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala disunatkan pada hari ini untuk bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan ibadah salat sunat Idul Adha, dan kita perlu disunatkan pada saat ini untuk menyembelih hewan kurban. Karena memang ada riwayat yang menjelaskan wal ashir huwa yaumul adha, dan pada hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, huwa yaumul adha, merupakan hari adha atau hari penyembelihan. Man qaraba qurbanan fihi, barang siapa yang pada hari ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkurban, fabi awali qatratin qatarat min damihi ghafara wa dzunubahu wa dzunuba iyalihi, maka mulai tetesan darah yang pertama kali jatuh ke muka bumi ini dari hewan kurban itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Berbahagialah yang pada tahun ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini bisa menyembelih hewan kurban, karena pada saat ini mulai tetesan darah yang pertama kali jatuh ke muka bumi dari hewan kurban disembelih, Allah ampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Wa man at'ama fihi mu'minan, dan barang siapa yang memberikan makan orang mukmin pada hari raya Idul Adha ini, orang mukmin, baik dia fuqara maupun masakin, baik dia orang agnia, saudara kita, tetangga kita, siapa saja,
yang pada hari ini memberikan makan seorang mukmin, atau tasaddaqa bi sadaqatin, atau dia memberikan satu sedekah dengan pemberian satu sedekah pada hari ini 10 Zulhijjah ini, maka orang yang demikian itu ba'atsallahu yaumal qiyamati aminan, dia akan nanti dibangkitkan pada hari kiamat aminan, dalam keadaan aman. Aman dari huru haranya kiamat, aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu mizanu aqallu min jabal Uhud, dan adalah timbang keamalan kebaikannya itu lebih berat daripada gunung Uhud sekalipun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karenanya sekali lagi berbahagialah mereka yang pada saat ini bisa menyembelih hewan kurban. Karena memang dalam konteks hadis yang lain Rasul memberikan sugesti, aujimu du'ayakum fa innaha ala sirati maqayakum. Perbesarlah kurban-kurbanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kurban-kurban itu nanti akan menjadi kendaraan ketika kita menyeberangi sirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan hadis ini secara lahiriah, pun ada yang menafsirkan hadis ini secara maknawi. Orang yang menafsirkan secara lahiriah, mereka mengatakan yang kurban kambing akan naik kambing, kurban domba akan naik domba, kurban onta akan naik onta, kurban sapi akan naik sapi ketika menyeberangi sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada yang menafsirkan secara maknawi. Bukan kambing itu yang dikendarai, bukan sapi itu yang ditaiki ketika menyeberangi sirat, tapi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah yang mau mengorbankan sebagian rezekinya menyembelih hewan kurban. Maka nilai ketakwaan itulah yang akan menjadi kendaraannya nanti menyeberangi sirat untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti, apapun tafsirnya, berbahagialah mereka orang yang pada saat ini berkurban karena sudah mempunyai kendaraan untuk menyeberangi sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam Islam tidak ada satu momen yang terjadi tanpa hikmah di dalamnya. Dalam Islam setiap satu ibadah pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil, ada pelajaran yang dapat kita petik, ada hikmah yang dapat kita petik untuk kita jadikan iktibar, jadikan pelajaran menyongsong ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Termasuk ibadah kurban ini bukan tanpa makna dan arti, bukan tanpa pelajaran hikmah buat kita. Maka melalui waktu yang singkat ini satu pertanyaan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban ini? Salah satunya diantaranya ialah kurban adalah merupakan ujian buat kita, ujian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejarah menceritakan kepada kita betapa beliau lama berumah tangga tapi tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beliau berumah tangga tapi lama sekali belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Siti Sarah pun melamarkan Siti Hajar untuk suaminya Ibrahim alaihi salam. Ketika menikah dengan Siti Hajar, maka Allah berikan keturunan Ismail alaihi salam. Manusiawi, seorang manusia yang apabila berumah tangga sekian lama tidak punya keturunan, tatkala baru punya keturunan pasti cintanya begitu besar kepada anaknya, anak pertamanya.
Anak si buah hatinya, belang jiwa, pelanjut cerita, penerus sejarah. Begitu besar cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Pada sekian berumah tangga baru diberikan keturunan. Dan Allah uji itu. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam seolah-olah Allah berkata, wahai Ibrahim, dulu kau memang benar mencintaiku, tapi setelah kau mempunyai anak, kau mempunyai keturunan, cintamu terbagi, cintamu terbelah. Mana yang lebih besar? Cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu? Maka sembelilah putramu. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian cintanya kepada Allah teruji dan berhasil dengan selamat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam siap menyembelih anaknya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan logika kita. Kita begitu cinta kepada anak, tapi tatkala disuruh sembelih, betapa besar ujian cinta pada saat itu. Ini hikmah buat kita. Artinya Islam tidak melarang kita cinta pada anak dan keturunan. Itu fitrah. Islam tidak melarang kita cinta pada harta dan kekayaan. Itu manusiawi. Islam tidak melarang kita cinta kepada kekayaan kita, harta kita, pekerjaan kita. Itu merupakan hal yang wajar dan lumrah. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, jangan sampai kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada istri, kecintaan kepada suami, kecintaan kepada harta mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, kurban menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Inilah ujian kita. Jangan sampai anak yang kita miliki, harta yang kita punyai menghalangi